Pertemuan kita kali ini akan membahas terkait dengan ruang lingkup plagiarisme, mencakup pengertian plagiarisme, jenis-jenis plagiarisme, dan mengapa mahasiswa harus anti plagiarisme. Secara etimologi, plagiarisme berasal dari bahasa Latin, yakni kata plagiarius dengan mengartikannya sebagai pencuri sastra. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Martial menemukan karyanya disalin oleh penyair lain, dibacakan di depan umum, dan diperjualbelikan tanpa atribusi. Karena pada saat itu belum ada undang-undang hak cipta dan bantuan apapun, Martial kemudian menulis beberapa sindiran yang ditujukan kepada seorang penciplak bernama Fidentinus. Ketenaran mengatakan bahwa Anda Fidentinus membacakan buku-buku saya. Kerumunan seolah-olah tidak lain adalah milik Anda sendiri. Jika Anda bersedia disebut milik saya akan mengirimkan puisi itu secara gratis. Jika Anda ingin mereka disebut milik Anda, beli yang ini, sehingga mereka bukan milik saya. Hal tersebut kemudian menjadi cikal bakal. Kata plagiarius diartikan sebagai pencurian karya milik orang lain. Di negara kita Indonesia, istilah plagiarisme dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni penciplakan yang melanggar hak cipta. Sedangkan plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapatnya sendiri. Dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1 tentang pencegahan plagiat, yang dimaksud dengan plagiat adalah perbuatan yang secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dengan demikian, alasan motivasional yang menunjukkan tindakan plagiarisme ialah 1. Suatu perbuatan mengambil atau menggunakan sebagian atau seluruh produk intelektual orang lain. 2. Tidak menyebutkan nama penulis, penemu, dan penggagas orisinil atau dengan kata lain tidak menyertakan sumber aslinya. 3. Perbuatan tersebut terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. 4. Perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Jenis plagiarisme yang harus menjadi perhatian saat ini, khususnya para akademisi. Jenis plagiarisme ini adalah bentuk plagiarisme yang dilakukan terhadap hasil karya sendiri atau disebut sebagai self-plagiarism dengan 3 tipe. Data fragmentation, yakni tindakan plagiarisme dengan memecah studi ke beberapa publikasi demi menghindari publikasi satu studi besar. Redundant and duplicate publication, yakni mempublikasikan artikel atau tulisan yang sama di tempat yang berbeda tanpa memberitahu penerbit. Text recycling, yakni peneliti bekerja secara sistematik pada suatu topik yang menggunakan tulisan yang ia miliki sebelumnya atau tulisan yang belum terbit untuk tujuan yang baru. Sekilas contoh tindakan plagiasi. Copy paste, yakni mengambil kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan sumbernya. Seringkali mahasiswa mengutip karya dari pengarang A yang dikutip dari tulisan B. Pengarang A disebut dalam daftar pustaka tanpa merujuk pengarang B, seolah-olah penulis mengutipnya dari buku pengarang A yang asli. Sehingga dosen bertanya kepada mahasiswa, apakah Anda pernah melihat dan membaca buku aslinya? Tidak, jawab mahasiswa. Apakah Anda mengambil dari buku asli? Tidak, saya ambil dari buku A, jawab mahasiswa. Jenis plagiat word switch, yakni mengutip kata atau penggalan kalimat atau paragraf dari karya penulis lain, kemudian mengganti beberapa kata dalam kalimat tersebut tanpa merubah susunan kata maupun susunan kalimat dan tanpa mencantumkan nama penulis maupun sumber dari mana bagian yang dikutipnya berasal.
Spread plagiarism, menggunakan satu bagian dari karya asli, dikutip dan disebar menjadi beberapa bagian di tempat yang berbeda-beda tanpa mencantumkan sumber. Sandwich plagiarism, mengutip beberapa sumber berbeda, disusun berurutan, tidak ada analisis, hanya berisi kumpulan kutipan-kutipan tanpa menyebutkan sumber. Idea plagiarism, yakni mengambil, mengutip, atau memakai gagasan seseorang yang dipakai untuk memecah suatu masalah atau menggambarkan sebuah konsep tentang suatu fenomena dan dikutip untuk dipakai dalam karya tulis sendiri tanpa mencantumkan nama penggagas dan sumber informasi. Mengapa mahasiswa harus anti plagiarisme? Menumbuh kembangkan sikap dan perilaku integritas akademik dan tanggung jawab sosial secara menyeluruh sebagai bagian dari visi perguruan tinggi. Mahasiswa wajib menjunjung integritas akademik. Dalam Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 4 Tahun 2020 tentang Etika Akademik dan Kode Etik, dituliskan bahwa kode etik mahasiswa jujur dan mematuhi standar etika ilmiah dalam penulisan dan penyajian laporan akhir atau skripsi. Dalam proses penulisan tugas atau laporan akhir atau skripsi, tidak melakukan plagiasi. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen dalam rangka memperlancar studi secara arif, jujur, dan bertanggung jawab. Lalu mengapa plagiarisme dilarang? Mencuri itu hina, apalagi bila yang dicuri tak bukan melainkan kata-kata. Keyakinan itu erat dipegang mendiang Pramudia Anantatur. Seorang sastrawan besar itu bilang, siapa mencuri kata-kata, berarti mencuri pikiran. Siapa yang mencuri pikiran, berarti mencuri hal yang hakiki dari manusia. Mencuri pikiran merendahkan hak-hak manusia, berarti melenyapkan apa yang membedakan manusia dari binatang. Kata Pramudia, dalam saya ingin melihat semua ini berakhir.